Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan, dimanapun berada, terimalah salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita sama-sama kembali belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang berjudul pada sore hari ini adalah Tuhan menjadi pesandaran bagiku. Kata pesandaran di dalam terjemahan lama itu berarti bersandar, artinya bertumpu. Jadi Tuhan itu menjadi tumpuan hidup kita. Tuhan itu menjadi tumpuan pengharapan kita. Di saat-saat yang sulit sekalipun Tuhan itu menjadi pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Menjadi tumpuan, pusat kehidupan kita, pusat pengharapan kita di dalam kehidupan kita ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat ke rumah sakit menjenguk seseorang yang sakit, saudaraku. Biasanya orang yang mengalami kesukaran, entah itu sakit, entah itu kesukaran rumah tangga, kesukaran keuangan. Waktu hal itu terjadi dengan tiba-tiba, mereka menjadi bingung, tidak tahu harus bagaimana, harus mengambil tindakan bagaimana, harus berbuat bagaimana. Di saat-saat seperti itulah mereka membutuhkan pertolongan. Saudara, di saat saya memikirkan di tempat rumah sakit itu, saya ingat suatu ayat yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Yang dalam terjemahan lama berbunyi demikian. Apakah sebabnya kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tiada kamu berbuat menurut perkataanku? Tiap-tiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta menurut, maka aku hendak menyatakan kepadamu seumpama siapa dia itu. Yaitu seumpama seorang yang mendirikan sebuah rumah dan yang menggali sehingga dalam, lalu ditaruhnya alasan di atas batu. Maka apabila tiba air bah serta arus menempuh rumah itu, tiadalah dapat menggerakkan dia karena perbuatannya kukuh. Tetapi orang yang mendengar dengan tiada menurut ialah seumpama seorang yang mendirikan sebuah rumah di atas tanah dengan tiada beralasan, maka arus pun menempuh rumah itu, lalu segera robohlah, maka besarlah kerusakan rumah itu. Sini kita belajar suatu hal yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Supaya setiap orang yang mendengar, belajar firman Tuhan itu boleh memperhatikan kehidupannya. Baik dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dalam perkara-perkara rohani. Setiap Tuhan mengumpamakan orang yang mendengar perkataan Tuhan dan menurut itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dia gali dalam-dalam, kemudian dia dasarnya ditaruh di atas batu. Nah, pada waktu dia membangun, kemudian selesai dan tibalah masalah datang, hujan turun, angin kencang dan banjir menerpa rumah itu, maka rumah itu kuat, saudaraku, tidak roboh. Tapi kalau orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak menurut, waktu dia membangun rumah di atas pasir, walaupun rumah itu sudah jadi bagus, tapi pada saat badai datang, hujan deras datang, banjir datang, angin yang keras datang, saudaraku, rumah itu roboh karena tidak berdiri dibangun di atas batu, saudaraku, dan menimbulkan kerobohan yang besar sekali. Nah, waktu saya mendengar, merenungkan tentang ayat-ayat ini, saudaraku, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita ini? Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi suatu nasihat Tuhan kepada kita supaya kita belajar firman Tuhan. Beri waktu kita untuk belajar membaca firman Tuhan, saudaraku. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Tapi berilah waktu setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Nah,
Apa yang akan kita perbuat di saat persoalan masalah itu datang? Saya belajar di dalam Mazmur pasal 18, saudaraku. Di dalam Mazmur 18 ini ada seorang yang bernama Daud, yang kemudian menjadi raja menggantikan Raja Saul. Di dalam Mazmur 18 ini dia menceritakan, dia menyaksikan bagaimana pada waktu dia menghadapi kesukaran. Dia katakan bahwa kesukaran itu bukan kesukaran yang mudah. Dia berada di tepi kematian. Nah, di dalam Mazmur 18 dikatakan, saudaraku, beberapa ombak maut sudah mengelilingi dia. Di dalam Mazmur 18 pasal yang kelima. Beberapa ombak maut telah mengelilingi aku. Dari sebab orang Belial mengejutkan aku. Beberapa tali neraka telah menyesakkan daku. Dan jerat maut telah kulihat di depanku. Saudaraku. Terus di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan dalam Mazmur pasal 18. Mereka itu telah menempuh akan daku pada masa kesukaranku. Tetapi Tuhan menjadi pesandaranku. Ayat yang ke-18, dilepaskannya aku daripada segala seteruku yang berkuasa dan daripada pembenciku yang kuat daripadaku. Daud ini memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya Raja Saul, hendak dibunuh, saudaraku. Karena Raja Saul ini tidak ingin Daud ini menggantikan dia menjadi raja kelak. Maka itu mau dibunuh, saudaraku, dikejar-kejar. Tapi pada saat ada kesempatan, saudaraku, Daud untuk membunuh Raja Saul, Raja Daud tidak melakukannya. Walaupun bawahannya menyuruh dia, menyarankan dia untuk kesempatan ini digunakan dengan baik-baik, bunuh dia sekarang. Tapi Daud ini tidak mau. Jangan mengusik orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, satu pelajaran, kita jangan mudah mengusik orang-orang yang diurapi Allah. Ya, kalau bekas diurapi saja, Raja Daud ini tidak mau mengusik. Apalagi yang sedang diurapi oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini. Nah, jadi kesukaran Daud ini bukan kesukaran yang main, saudaraku. Tapi dia dikejar-kejar. Tetapi di dalam masalah yang dihadapinya, apa yang dia harus lakukan? Nah, ini yang kita pelajari sore hari ini, saudaraku. Apa yang dilakukan, tindakan apakah yang dilakukan oleh Daud saat dia menghadapi permasalahan? Saudaraku, berulang-ulang, saudaraku. Tetapi selalu Tuhan itu melepaskan dia, menolong dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud ini di saat kesukaran itu datang kepada dia? Di dalam Mazmur pasal 18 ayat ke-7 dikatakan, di dalam hal kesesakanku, di dalam terjemahan lama dikatakan di dalam hal ketakutanku, aku berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita menghadapi kesukaran, sakit misalnya, kita ke dokter tidak salah. Tapi hati ini harus berseru, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Saudaraku, sekalipun manusia yang menolong kita, itu terbatas, saudaraku. Tapi hendaklah hati ini selalu berseru kepada Tuhan. Seperti Daud, dia berkata, dan ku nyaringkan penangisku kepada Allahku. Dia berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku, dia datang langkah pertama, dia datang kepada Allahnya. Kenapa Raja Daud datang kepada Tuhan? Kepada Allahnya. Untuk minta pertolongan. Saudara, karena dia betul-betul mengenal Allahnya. Saudara, dia betul-betul mengenal Allahnya. Dia katakan di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Maka kataku, dengan sungguh-sungguh hati aku mengasihi Engkau, ya Tuhan yang kekuatanku. Allah itu menjadi kekuatan daripada Daud. Dia mengenal betul-betul siapa Allahnya ini. Yang menjadi kekuatannya. Berulang-ulang Tuhan itu menolong dia.
Nah, di saat dia berteriak, saudaraku, ada kalimat yang indah di dalam Mazmur 18 ayat 7 ini. Maka teriakan seruan Daud sampai ke telinganya Tuhan. Dikatakan, maka didengarnya dari istananya akan suaraku. Dan seruku kepadanya pun sampailah kepada telinganya. Jadi seruan teriakan daripada Daud ini sampai ke telinga Tuhan. Apakah Tuhan itu tinggal diam, saudaraku? Dan mengapa kemudian Tuhan itu menolong Daud? Waktu dia berseru, kita melihat bagaimana kemudian tindakan Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ini ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Allah bertindak dengan dahsyat. Allah yang Maha Kuasa itu turun tangan untuk menolong Daud ini. Teriaknya sampai ke telinga Tuhan. Nah, ini yang saya ingin pelajari, saudaraku. Setiap orang yang mengalami kesukaran, dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa. Apakah Tuhan itu mendengar? Apakah seruannya ini didengar sampai kepada telinganya Tuhan? Dan mengapa Raja Daud ini dituliskan seruannya, tiak penangisnya itu sampai kepada Tuhan? Nah, Mazmur 18 ini memberikan penjelasan kesaksian daripada Daud ini di saat dia dilepaskan dan bagaimana Tuhan itu melepaskan dia. Maka Tuhan itu melepaskan dia, dikatakan, saudaraku, maka dihantarnya akan daku keluar kepada keluasan. Mazmur 18 ayat 20. Saya memperhatikan Mazmur 18 ini ayat demi ayat, saudaraku. Berulang-ulang saya ingin betul mengerti. Kenapa sampai Daud ini bisa berseru langsung dijawab. Ada pertolongan, saudaraku. Dihantarnya akan daku, saudaraku, keluar kepada keluasan, ke tempat yang lapang, saudaraku. Tuhan turun tangan, kalau dihantar itu berarti Tuhan bersama-sama Daud. Dia tolong dia, Raja Daud ini. Dia beri kemenangan kepada Daud. Saudaraku, Tuhan menjadi pesandaran bagi Daud. Tuhan menjadi tumpuan harapan daripada Daud. Dia mengenal betul Allahnya sejak kecil, sejak remaja, saudara. Kita kenal dan tahu bagaimana remaja Daud ini mengalahkan panglimanya Filistin yang bernama Goliat, saudaraku. Jadi sejak kecil dia sudah punya hubungan yang baik, hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan itu kekuatanku. Waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia kalahkan beruang, saudara. Singa dia kalahkan. Seorang remaja mengalahkan seekor singa, seekor beruang. Waduh, saudaraku. Dia memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana Allahnya itu menolong dia. Sehingga dia katakan, Tuhan itulah kekuatannya. Nah, di dalam Mazmur 18 ayat 3 dikatakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, dan kota bentengku dan penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, yang perisaiku dan tanduk selamatku, dan tempat perlindunganku yang tinggi. Alasan kenapa Daud langsung datang kepada Tuhan. Dia kenal betul, dia kenal dengan sungguh-sungguh bahwa Allahnya itulah tempat perlindungan yang tinggi, di mana dia dapat berlindung dan terpelihara di dalamnya. Menjadi kota bentengnya dia merasa aman, karena Allah itulah pelindungnya, penolongnya. Dia terpelihara di dalam perlindungan Tuhan. Jadi dia berseru kepada alamat yang tepat. Saudaraku,
Kalau saudara setiap kali ada masalah, entah itu masalah yang kecil, dan kita belajar datang kepada Tuhan. Meskipun masalah itu kita bisa selesaikan. Bisa kita selesaikan. Kita mampu menyelesaikannya, tetapi kita belajar datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya menghadapi masalah ini, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudaraku, kalau dalam hal yang kecil kita setiap kali datang dan melihat pertolongan Tuhan, datang lagi melihat pertolongan Tuhan. Suatu saat ada masalah yang datang, kita pasti datang kepada Tuhan. Karena kita mengenal Allah kita itu, Dialah penolong kita. Pertolongan daripada Tuhan itu sempurna adanya. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia menyelesaikan pertolongannya itu kepada kita. Sampai selesai, saudaraku. Jadi, waktu dalam kesukaran, waktu dalam masalah, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, saudaraku, masalah sakit. Walaupun ada yang bisa menolong, kita datang ke dokter, ada yang memberi nasihat. Tetapi hati ini, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Tuhan biar menjadi tumpuan pusat pengharapan kita. Dan Dia tidak pernah mengecewakan. Jadi kita berseru kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Kita ini ciptaannya. Dia amat-amati kita. Dia perhatikan kita. Nah, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34, saudaraku ya. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Karena mata Tuhan ada melihat, ada memandang kepada segala orang yang benar, dan telinganya pun terbuka kepada doanya. Karena mata Tuhan ada memandang kepada segala orang benar, dan telinganya pun terbuka kepada doanya. Tetapi wajahnya Tuhan ada melawan segala orang yang berbuat jahat, hendak dikeratnya peringatan akan mereka itu dari atas bumi. Ayat yang ke-18, jikalau orang benar itu berseru, nah perhatikan saudaraku, jikalau orang benar itu berseru, maka didengar Tuhan akan dia dan dilepaskannya daripada segala kepicikannya. Orang kalau sudah ada masalah, saudaraku, kalau tidak ada jalan keluar itu bingung, saudara. Harus apa ya? Pikirannya jadi kacau, saudara. Tetapi Tuhan katakan, jikalau orang yang benar itu berseru, maka didengar Tuhan akan dia dan dilepaskannya daripada segala kepicikannya. Ada amin, saudaraku? Setiap firman Allah itu tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar, saudaraku, mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Orang yang benar itu di saat dia berseru, Tuhan mendengar doanya, saudara. Sebab mata Tuhan itu memandang kepada orang yang benar. Nah, sekarang kita kembali kepada Raja Daud ini. Alasan apakah yang menyebabkan Tuhan itu dengan cepat menolong kepada Daud? Itu saya ingin tahu, saudara. Kenapa Daud waktu dia berseru langsung Tuhan bertindak? Jawabannya terdapat di sini, saudaraku. Di dalam Mazmur 18, saudaraku, ayat yang ke-20. Mazmur 18 ayat ke-20 itu alasan Tuhan. Kenapa Tuhan bertindak, saudaraku? Maka dihantarnya akan daku keluar kepada keluasan, disentaknya aku, hati dalam cemalaan, dibebaskannya aku, sebab, nah saudaraku, disentaknya aku sebab ia berkenankan daku. Saudaraku, Tuhan langsung membebaskan, menolong Daud itu
karena Tuhan berkenankan Daud. Tuhan senang kepada kehidupan Daud ini. Cocok dengan hati Tuhan. Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 23 dan 26. Di sana dituliskan bagaimana Tuhan itu memberi komentar tentang kehidupan Daud ini. Seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan katakan, seorang yang cocok dengan hatiku. Perilaku Daud sehari-hari, apa yang dia katakan, dia perbuat itu cocok dengan hati Tuhan. Dan akan melakukan segala kesukaan Tuhan. Daud itu orang yang ngerti Tuhan. Kesukaan Tuhan itu apa, ngerti dia. Saudaraku, kesukaan Tuhan itu kalau kita mau menurut kepada perintahnya, hukum-hukumnya. Kesukaan Tuhan itu dia senang kalau kita ini nurut. Nurut kepada firman-Nya. Kalau Tuhan ngomong A, kita langsung tanpa bertanya nurut A. Itu senang hati Tuhan. Nah, Daud itu orangnya begitu. Dia menurut kepada Tuhan. Ada buktinya, saudaraku? Ada. Dia menurut kepada Tuhan. Dan ketaatan ini membuat Tuhan memperlakukan dia. Ketaatannya kepada perintah hukum-hukum Tuhan, kepada firman-Nya, membuat Tuhan itu memperlakukan Daud ini sesuai sekedar dengan kebenarannya. Dianugerahinya sekedar kesucian tangannya. Nah, saudaraku, itu menyebabkan Allah itu membalas. Kalau kita melakukan apa yang benar menyenangkan hati Tuhan, mentaati firman Tuhan, itu membuat hati Tuhan senang dan dia membalas kepada kita. Kasih contoh, saudaraku ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Di saat kita membaca firman Tuhan, saudaraku, pasti menemukan apa yang mau Tuhan perbuat bagi kita. Pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan hendak kita perbuat. Efesus pasal 4 yang ke-32. Hendaklah kamu murah hati di antara sama sendiri. Ya, dan lembut hati sambil bermaaf-maafan sama sendiri. Sebagaimana Allah juga di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Di dalam terjemahan baru, saudaraku, dikatakan hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain sama sendiri. Dengan penuh kasih mesra dalam terjemahan baru, saudaraku. Dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi begini, saudara. Di saat kita baca firman Tuhan sampai kepada ayat ini. Nah, kita bisa lihat Roh Kudus akan bekerja. Apakah kita ini sungguh-sungguh ramah satu dengan yang lain? Mempunyai hati yang ramah, murah hati kepada yang lain. Kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Apakah kita saling mengampuni? Kalau ada yang salah, diampuni, dinasehati. Saudaraku, apakah kata-kata kita ini lemah lembut, penuh dengan kasih mesra, kasih yang daripada Tuhan, mengasihi. Nah, saudaraku, ini kehendak Allah. Banyak sekali, saudaraku. Kalau kita belajar firman Tuhan, banyak sekali kita ini harus diubahkan. Perilaku kita, karakter kita itu harus kita berubah. Nah, saudara, kita koreksi, lihat diri kita, apa betul? Kalau Tuhan membukakan firman Tuhan saat kita membaca, itu untuk diri kita. Bukan nanti dikatakan, oh ayat ini untuk si A, si B, si C. Tidak, untuk diri kita dulu.
Apakah saya seperti itu? Saudaraku, Daud mengatakan, saudara, bahwa firman hukum Allah itu selalu berada di hadapannya, saudaraku. Selalu berada di hadapannya. Selalu berada di hadapannya di dalam Mazmur 18 ayat 23. Selalu hukumnya ada selalu di hadapanku. Dan firman-Nya pun tiada kujauhkan daripadaku. Jadi firman Allah itu selalu ada di hadapan dia. Selalu dia perhatikan dan dia ingat. Selalu Roh Kudus itu mengingatkan dia. Dan dia tidak menjauhkan firman itu. Bagaimanakah seseorang menjauhkan firman itu? Di saat dia tidak mau menurut. Tuhan katakan, hendaklah engkau ramah, murah hati. Tidak mau Tuhan. Saya tidak mau. Saya orangnya begini, sudah begini. Dia menjauhkan kehendak Allah, firman Allah daripada dia. Tapi Daud tidak begitu, saudara. Saat dia berbuat dosa, kita tahu semua. Waktu dia berbuat dosa dengan Batseba, lalu datang Nabi Nathan menegur dia. Apakah Daud kemudian berdalih-dalih, tidak mengaku, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan suaminya Batseba? Tidak. Dia katakan, sayalah orangnya. Sayalah orangnya. Saudaraku, dia mengakui. Dia katakan, saya tulus di hadapan hadirat Tuhan. Tulus di hadapan hadirat Tuhan. Dia turuti jalan-jalannya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia akui pada waktu dia salah, berdosa. Ini loh, hati seperti ini yang Tuhan suka. Hati yang tulus. Tidak pura-pura, tidak menutup-nutupi, tidak berdalih-dalih. Jujur di hadapan Tuhan. Adakah sore hari ini kita pun jujur di hadapan Tuhan? Di hadapan keluarga kita. Di dalam pelayanan kita, apakah kita ini jujur, tulus? Tidak heran Tuhan itu memberikan rekomendasi. Bahwa Daud ini seorang yang cocok dengan hati. Persis cocok dengan hati. Tuhan katakan. Daud katakan demikian. Kepada orang yang setia. Tuhan katakan di 6 ayat selanjutnya. Tuhan juga akan menunjukkan setianya. Kepada orang yang suci. Tuhan juga akan suci terhadap dia. Saudaraku. Terhadap orang yang murah. Tuhan juga akan menunjukkan kemurahannya. Tuhan itu sifatnya murah, suci, setia. Banyak lagi, saudara. Memiliki hati yang mengampuni, penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Nah, kalau kita ingin cocok dengan hati Tuhan, cocok dengan sifatnya Allah, kitalah yang harus dirubah. Kalau hati yang tidak bisa mengampuni berubah, akui di hadapan Tuhan dan kita berubah. Saudaraku, ketulusan di hadapan Tuhan apa adanya. Dan Daud ini berjalan di dalam jalannya Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Apa ku jalan-jalan Tuhan? Mazmur pasal 25 ayat 12 tertulis, Tuhan, orang yang takut akan Allah, itu Tuhan akan mengajari dia jalan yang patut dia jalani. Saudaraku, Daud berkata, Tuhan ajari aku jalan-jalan. Sore hari ini kita belajar sebagian kecil dari jalan-jalan Tuhan. Perintah-perintahnya, hukum-hukumnya itu jalan Tuhan. Yang harus kita jalani. Mengapa Daud sampai demikian? Dia katakan, aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Mazmur 18 ayat 12 ayat 2 itu katakan, dengan sungguh-sungguh hati aku mengasihi Engkau. Sungguh-sungguh hatiku mengasihi Engkau Tuhan.
Bukan hanya dengan perkataan, tetapi hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman Allah mengatakan orang yang mengasihi Tuhan itu, dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23 berbunyi demikian. Jikalau barang seorang mengasihi aku, ia akan menurut perkataanku. Maka Bapa-Ku itu mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan akan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan katakan lagi, orang yang mengasihi Tuhan itu menurut hukum-hukumnya. Hukum Tuhan itu apa, saudaraku? Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan dia lain. Saudara, itu tertulis di dalam Yohanes pasal 15, saudaraku. 15, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah hukumku, ya hendaklah kamu berkasih-kasih sama sendiri, sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Saudara, Daud itu seorang yang mengasihi. Saudaraku, walaupun dia mau dibunuh, dikejar-kejar, ada kesempatan untuk membalas, dia tidak membalas, dia kasihi. Mertuanya yang mau membunuh dia, Raja Saul itu dia kasihi. Dia ampuni, saudaraku. Saudaraku, Yonatan anaknya Raja Saul ini juga dikasihi. Sehati dengan Yonatan. Nah, di saat kita mengerti demikian, saudaraku, dan kita mau melakukannya, kita mulai berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna, kudus. Saudaraku, ada yang mengatakan, waduh, nurut firman Tuhan itu susah loh. Sekarang nurut, besok gagal lagi, nurut gagal lagi. Saudara, kita ini ciptaan yang baru. Roh kita ini sudah merdekakan. Kita itu punya pilihan untuk memilih mau menurut apa tidak. Nah, di saat kita mau menurut, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6, manusia lama kita ini sudah, saudaraku, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi kita bisa punya pilihan, bisa taat, saudaraku, dengan pertolongan Tuhan. Di saat kita selalu taat, ini membuat hidup kita ini benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menurut kepada perintah Bapa di sorga. Apa yang Bapa katakan itu dia lakukan. Perintah Tuhan dilakukan oleh Tuhan. Sebab itu Bapa sorgawi itu begitu mengasihi Tuhan. Dia tunjukkan perbuatan-perbuatan yang heran melalui kehidupan Tuhan Yesus. Karena apa? Kehidupan Tuhan Yesus itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Seorang yang berkenan di hati Tuhan, Bapa sorgawi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Saya berpikir, saudaraku, di saat semua berjalan dengan lancar, saudara, apa yang kita harus perbuat? Kalau kita tidak memberi waktu untuk membaca firman Tuhan, maka akan kehilang kesempatan kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Akan hilang kesempatan kita bagaimana kita sini seharusnya menjalani kehidupan ini. Hilang kesempatan kita. Karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak membacanya. Hilang kesempatan kita untuk bisa mengerti kehendak Allah. Nah, kalau kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya itu, kita bisa melakukan dengan benar. Sehingga jalan hidup kita ini sepatut di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Saudara, tidak bisa seseorang itu
acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Apalagi tidak pernah baca firman Tuhan. Saudaraku, lalu ada yang berkata, loh itu loh yang membaca firman Tuhan rajin, tapi kok ya menjadi batu sontohan. Saudara, salahnya di mana, saudaraku? Salahnya di mana? Yang baca firman Tuhan menjadi batu sontohan karena tidak mau nurut. Dia salah. Tetapi yang saudaraku yang mengkritik ini juga salah. Kalau dia selalu melihat kekurangan orang lain dan selalu mengkritik, itu seperti orang selalu berkata-kata tapi tidak pernah maju. Mengomentari orang lain tapi tidak pernah dia bergerak maju. Selalu berada di tempat. Saudara, kita dalam posisi yang bagaimana? Nah, firman Allah mengajarkan, jikalau engkau mengasihi aku, barang seorang mengasihi aku, dia menurut perkataanku. Saudara, itu juga dilakukan oleh Daud. Sebab itu dia begitu mengasihi firman Allah. Dia berkata, ajari aku jalanmu Tuhan, ajari aku. Pegang tanganku, tuntun aku, selidiki akan daku. Hatiku, jalanku. Dan dia tidak mau keluar daripada jalan Tuhan yang sempurna itu, yang kudus itu. Saudaraku, kalau dia berada di dalam kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, Allah itu menyertai dia. Saudara, di tengah kesukaran itu, jikalau kita benar di hadapan Allah, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah, Allah beserta dengan kita, menuntun kita, membimbing kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita takut akan Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 25 tadi, Tuhan akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan, jalan yang patut bagi kita. Sore hari ini saudaraku, banyak hal yang harus kita pelajari, saudara. Jadi kalau kita memiliki dasar hidup, kehidupan jasmani kita, saudaraku, baik kita bekerja, pelayanan, saudaraku, kehidupan rumah tangga kita, kita bertumpu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, nurut kepada Tuhan. Saudaraku, di saat malah kesukaran datang, tidak akan roboh, saudaraku. Tidak akan roboh. Waktu Daud berseru, dikatakan Tuhan itu menjangkau dia ditarik tangannya dari kesukarannya. Dari air yang dalam-dalam, Tuhan tolong dia. Walaupun sudah dijepit oleh musuh, sudah tidak mungkin lagi mendapatkan pertolongan. Tapi Tuhan tolong dia. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Saat saya merenungkan hal ini, saudaraku, menguatkan hati saya. Saudaraku, yang kita lakukan sehari-hari adalah mulai kita menata kehidupan rohani kita. Bersandarlah sepenuh kepada Tuhan. Sedikit-sedikit kalau ada masalah, kesukaran, kita datang sama Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ceritakan permasalahan kita kepada Tuhan. Segala keluhan hati kita, keberatan hati ini, kesukaran ini diceritakan kepada Tuhan. Sebab dialah tempat kita untuk menceritakan permasalahan kita. Dia mendengar dan dia memperhatikan. Dia sangat peduli kepada kita. Saudaraku, jadi kenapa Daud sampai saudaraku mengalami pertolongan Tuhan? Pertama adalah Daud itu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu memiliki kasih Allah. Sehingga imannya itu menjadi aktif. Galatia pasal 5 ayat ke-6.
Iman itu menjadi aktif karena kasih Allah. Kalau hati ini kita ada mengasihi, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Ada iman di hati kita untuk percaya kepada Allah. Janji-janji Allah. Sebab itu dia katakan Tuhan itulah kekuatanku. Tuhan itulah kota bentengku. Tuhan itulah gunung batuku, penolongku. Saudara, banyak hal yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak tahu hari esok bagaimana. Tapi setiap hari kita lalui, kita berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara, mau berharap kepada siapa? Kalau sekeliling kita mengalami kesukaran, entah kesukaran keuangan, pekerjaan, imbasnya itu menjadi kesukaran di dalam rumah tangga. Karena untuk menjalankan kehidupan rumah tangga juga perlu uang, perlu nafkah. Belum lagi kalau kepikiran akhirnya jatuh sakit. Apa yang harus kita miliki dalam hidup ini? Dasar apa yang harus kita punya? Berharap kepada siapa kita? Harap pada manusia itu terbatas. Tetapi kepada Tuhan tidak pernah terbatas. Saudaraku, itulah sebabnya. Kesukaran itu, kalau kita memiliki hubungan yang baik, indah di pemandangan Tuhan, menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati Allah, Allah itu akan menolong kita. Apakah yang dia janjikan kepada Raja Daud ini berlaku juga kepada kita? Mengapa semua ini dituliskan peristiwa-peristiwa ini? Apa gunanya bagi kita? Disitulah sebetulnya kita melihat hati Tuhan. Disitulah kita belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Disitulah kita belajar bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengerti, saudaraku, kita bisa melakukannya. Ramah, bertindaklah ramah. Mengampuni, jangan tunggu, jangan lihat kesalahan orang, langsung ampuni. Berdamai. Saudaraku, walaupun daging ini selalu ingin menuntut kita, mendorong kita, ayo lihat kesalahannya itu. Selalu iblis memanahkan dalam pikiran kita kesalahan-kesalahan orang itu tersebut. Tapi putuskan, saya akan mengampuni. Berkati orang itu Tuhan. Berdamai saudaraku. Saudara, tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan, ketaatan itu akan membawa balasan daripada Tuhan. Tuhan akan memperlakukan kita. Kalau kita kudus, Tuhan memperlakukan kita kudus. Kalau kita setia, Tuhan juga setia kepada kita. Bagaimana saudara hidup kita ini? Apakah kita setia kepada gereja kita? Setia kepada keluarga kita? Setia dimanapun kita berada? Saudaraku, kalau kita setia kepada perintahnya, mengerti, melakukan dan setia, di dalam keluarga kita bagaimanapun tetap setia. Digoncang bagaimanapun tetap setia. Saudaraku, di dalam pekerjaan kita juga kita setia kepada perintah Tuhan. Maka Tuhan itu juga akan menunjukkan kesetiaannya kepada saudara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dia juga akan menunjukkan kesetiaannya. Tidak pernah dia meninggalkan. Pasti dia menolong kita. Pasti dia juga setia dengan janjinya. Karena kita setia kepada dia. Kalau kita hidup suci, Tuhan juga akan berlaku suci kepada kita. Oh, luar biasa saudaraku. Jangan sia-siakan hidup ini.
Mari kita mulai menotoh kehidupan ini. Terhadap orang yang tulus, Tuhan juga tulus. Kalau kita jujur, kalau kita tidak pura-pura, Tuhan juga jujur sama kita. Tidak ditutup-tutupi oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah tidak jujur, saudaraku. Selalu jujur. Tapi Tuhan katakan terhadap orang yang terbalik, Tuhan bergumul-gumul. Mengapa, saudaraku? Saya belajar memahami ini. Kalau orang itu posisinya terbalik, kalau kita ini kepala di atas, terbalik itu orang itu kepalanya di bawah. Dia lihat kita terbalik, tapi kita lihat juga dia terbalik. Mengapa sampai Tuhan itu bergumul-gumul? Bukankah Tuhan itu bisa mengatakan, jadilah kamu taat. Bisa Tuhan bikin langsung orang taat, jadi taat. Bisa, saudaraku. Tuhan merintahkan, jadilah kamu taat. Bisa. Bukan tidak bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan suka. Yang Tuhan suka adalah orang yang mau taat. Dari dasar hatinya ingin mengasihi Tuhan. Dengan pengertiannya. Jadi dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena sesuatu hal. Seseorang yang mengasihi Tuhan mau mengasihi Tuhan. Tapi dari dasar hatinya dia mengasihi Tuhan. Mau taat. Karena dia mengerti bahwa Yesus sudah berkorban bagi dia. Seharusnya lah kita ini ada di dalam neraka. Tapi karena Yesus yang mengasihi kita, kita ada di sini. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Saudaraku, saya ingin saksikan saudaraku. Bukan saya ingin memamerkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Berapa hari yang lalu kami ini ingin mengganti sofa kami, saudaraku. Di rumah kami ingin kami ganti. Kami ke toko satu, lihat, ada yang cocok. Dipikir-pikir lagi, tidak cocok. Pindah satu, ketindak satu, saudaraku. Saudaraku, sampai pada satu toko. Dan di sana ada sofa yang berbentuk letter U, saudaraku. Letter U. Bagus, saudaraku. Saudara, letter U bagus. Jadi bisa selonjoran, saudaraku. Nah, setelah kami lalu cocok dengan itu, kami kasih uang muka. Karena harus pesan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kami kasih DP 50%. Setelah saya gesek, saudaraku bayar, Tuhan ingatkan saya. Ingatkan saya itu bagaimana? Beberapa tahun yang lalu, bukankah seolah-olah Tuhan berkata, tempat ini pernah engkau kunjungi dan engkau melihat sofa yang modelnya hampir mirip, juga letter U. Wah, saya kaget, saudaraku. Iya, saya memang waktu itu pernah. Setiap kali mampir saya lihat, saudaraku, hati saya senang. Waduh, saya kepingin punya sofa ini. Tapi saya tidak beli, saudaraku. Kemudian suatu saat saya datang lagi lewat toko ini. Senang hati, waduh bagus loh sofa itu. Tapi tidak beli, saudaraku. Setelah beberapa tahun, kemudian beberapa hari yang lalu. Ini yang dibeli. Tapi lebih bagus, saudaraku. Modelnya lebih bagus, harganya lebih murah. Saya hanya berpikir, Tuhan, itu beberapa tahun yang lalu. Sampai saya sendiri juga lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Banyak kali saya kepingin Tuhan, saya kepingin ini, Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Beberapa tahun kemudian dia berikan apa yang saya inginkan. Jadi apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Apa yang tidak pernah kita lihat. Apa yang tidak pernah kita dengar. Disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi dia. Itu yang tidak pernah lihat, saudaraku.
tidak pernah dengar, apa tidak pernah timbul dalam hati, apalagi yang timbul dalam hati, saudaraku. Saudaraku, milikilah hubungan yang dekat sama Tuhan. Hari demi hari selalu bersandar kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jangan menganggap baca firman itu sia-sia. Enggak, saudaraku. Di saat saudara belajar firman Tuhan itu, saudara mengerti akan apa kehendak Tuhan. Saudara harus hidup bagaimana. Apa yang Tuhan mau. Jikalau kita melakukannya itu menyenangkan hati Tuhan. Kita berjalan di dalam jalannya, saudara. Saudara. Kadang-kadang yang tidak saudara minta, Tuhan kasih. Lalu bagaimana di tengah kesukaran? Tuhan akan menolong, saudaraku. Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memelihara kita. Raja Daud dalam Mazmur 34 ini banyak menceritakan. Di dalam kitab Mazmur banyak dia menyaksikan bagaimana Allah itu terhadap dia. Dan bagaimana dia terhadap Allah. Mari saudaraku, kita mulai hidup ini untuk membuka Alkitab kita. Kalau saudara sore hari ini tidak pernah membuka Alkitab saudara, saudara rugi besar. Saudara rugi besar. Karena ada janji-janji Allah. Ada perintah-perintah Allah bagaimana saudara bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Allah. Allah katakan, aku akan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan akan datang menyatakan dirinya tinggal bersama-sama dengan kita. Waduh saudaraku, manusia seperti kita ini menjadi tempat kediaman Allah. Bayangkan jikalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Jikalau dia beserta dengan kita, dia pelihara kita, saudara. Saudaraku, jadi Tuhan memperlakukan kita sekedar kebenaran kita. Kenapa Daud mengatakan kata sekedar? Sekedar kesucian tangan saya, kata Daud. Dianugerahinya saya. Kenapa dikatakan sekedar? Karena Daud mengakui kalau dia bisa taat, dia bisa mengerti, bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak semata-mata karena dia. Tuhan celikan matanya bisa lihat, Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan mampukan dia untuk taat. Tuhan membuat dia berkenan di pemandangan Tuhan. Banyak yang Tuhan kerjakan, tetapi yang satu harus dimiliki oleh Daud adalah hati yang mau taat. Orang yang tidak pernah atau tidak mau membaca firman Tuhan, saya akan katakan saudara rugi besar. Rugi besar. Saudara akan kehilangan kesempatan. Bagaimana bisa tahu Tuhan bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana saudara bisa tahu rancangan Tuhan bagi saudara? Bagaimana bisa tahu tabiatnya Tuhan, sifatnya Tuhan? Sebab itu Tuhan katakan, mari datang seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Jangan malas-malas saudaraku. Jangan malas-malas. Langkahlah, buka Alkitab saudara, baca firman Tuhan. Saudaraku, dan langkah selanjutnya, belajarlah mau menurut. Di saat kita mau menurut, daging ini tidak bisa terima. Tapi saat kita mahir akan pikul salib menyangkal diri, mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Tidak ada kekurangan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak akan kekurangan barang yang baik bagi orang yang takut akan Tuhan. Rahasia Tuhan akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita pada sore hari ini, saudaraku? Banyak hal yang kita renungkan. Banyak hal yang harus kita pelajari. Untuk bisa taat, perlu waktu, saudaraku. Saudaraku, perlu waktu.
Kalau Tuhan bisa membuat kita mengerti, itu suatu kemurahan. Saudara, seperti Tuhan taat kepada Bapa Sorgawi. Taat pada perintahnya, sebab itu Bapa cinta banget sama Tuhan Yesus. Kalau kita meniru, mengasihi Tuhan, menurut, apakah Tuhan itu tidak cinta sama kita? Pasti dia sangat mengasihi kita. Saudaraku. Dan dia akan tunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Sore hari ini, biarlah kita mau membuka hati kita. Saudaraku, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang saya inginkan beberapa tahun yang lalu sampai sendiri lupa, Allah berikan. Bukan satu kali, saudara. Berkali-kali. Berkali-kali di saat saya berseru kepada Tuhan, tak pernah Tuhan mengecewakan saya. Setiap kali dia menjawab, saudara. Saudara, mari kita sore hari ini. Saudara, keadaan saudara bagaimana? Ayo kita bangkit, ayo kita bangun. Ayo kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan mau diadu domba oleh si iblis. Jangan dibikin sakit hati. Jangan dibikin oleh iblis itu jadi pahit hati saudara. Tapi ampunilah, ramahlah satu dengan yang lain. Saudara tidak tahu. Untuk itulah saudara dipanggil untuk menerima berkat dari Tuhan. Jikalau saudara mau menyangkal diri, memikul salib, menderita karena taat kepada perintah Tuhan, itu artinya saudara dan saya mau menurut kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita nyanyikan suatu pujian bagi Tuhan, saudaraku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan mengerahkan
Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Orang yang benar saat berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Saat Tuhan mendengar doa kita, pasti jawaban datang dalam hidup kita. Kalau rumah tangga kita mengalami kegangguan, datanglah kepada Tuhan. Pekerjaan kita mengalami gangguan, datanglah kepada Tuhan. Kesehatan kita datanglah kepada Tuhan. Taruh tumpuan harapan saudara kepada Dia. Percayalah Dia penolong saudara dan saya. Apa yang saudara harapkan, jikalau berkenan di hati Tuhan, Tuhan akan menjawab, memberikannya kepada saudara. Namun satu hal, saudaraku, hiduplah memperkenankan Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan hari demi hari, sehingga saudara menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah sayang-sayang kepada saudara. Dia akan lakukan perkara yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. dulu sekarang sampai selama-lamanya, Lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Bapa Sorgawi, semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sore ini kami sudah belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami boleh mengerti hati Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kasih Tuhan begitu besar. Tuhan, lihatlah setiap hati yang datang kepadamu saat ini. Hati yang berseru kepadamu mohon pertolongan Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan. Berikan pertolongan-Mu. Dengarlah ya Tuhan doa mereka. Ya Tuhan, biarlah setiap hati yang mendengar dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan pengertian lebih lanjut kepada mereka.
Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Rumah tangga yang rusak Tuhan pulihkan. Yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan berikan, Tuhan cukupi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Peliharakan juga, lindungi, jagai Bapak Gembala kami sekeluarga, serta seluruh anggota keluarganya dan pengerjanya. Tuhan berkati negeri kami ini, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan, COVID ini berhenti, segala mutasinya berhenti Tuhan, penyebarannya. Tuhan, terima kasih untuk saat ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus yang sudah melakukan segala-galanya bagi saudara. Setiap saat memperhatikan saudara dan mengingat saudara. Tidak pernah dia melupakan saudara. Tidak pernah dia meninggalkan saudara. Dan Roh Kudus yang selalu memberikan kemampuan kepada saudara untuk menurut kepada kehendaknya. Selalu menolong saudara, menjadi penolong pribadi saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku Terima kasih. puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua.